menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Yang pertama adalah alasan mengapa Pancasila perlu diterapkan dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu mengikuti arus zaman serta dinamis. Oleh karena itu, Pancasila perlu diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan demi Indonesia yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya, materinya tentang hakikat ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan, nama saya Pandu Diwistono dan NPM 24701111005. Jadi di sini saya akan menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang selanjutnya adalah poin A. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alimah, dan berarti pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. B. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dan C. Perbedaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan yang terakhir zaman masa kontemporer. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, perkenalkan, nama saya Dandi Rasmanda, NPM saya 24701111012. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK sebagai dasar pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara. Kita terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Karta Samhita 1994 ayat 13. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Ada yang pertama itu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai besar dalam mengembangkan IPTEK dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan kehidupan kemanusiaan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada rekan saya yang akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Perkenalkan, nama saya Gian dengan NPM 24701111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK.
Pancasila penting sebagai dasar pengembangan impact di Indonesia untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan nilai budaya dan moral bangsa. Impact harus berkembang sesuai dengan nilai Pancasila yang menghormati keyakinan religius, etika kemanusiaan, dan keadilan sosial. Pancasila juga mendukung pemerataan penguasaan impact dan memperkuat kesatuan nasional. Alasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, menghindari pergeseran nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, memberikan pedoman moral dalam pengembangan impact untuk menjaga lingkungan dan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, menyaring pengaruh negatif dari globalisasi. Berikutnya tantangan Pancasila dalam pengembangan impact. Yang pertama itu kapitalisme dan globalisasi membatasi penerapan nilai Pancasila. Yang kedua yaitu konsumerisme dan pragmatisme menghambat pengembangan impact yang berbasis Pancasila. Pancasila harus tetap menjadi pedoman dalam pengembangan impact agar sejalan dengan kemajuan dan nilai budaya Indonesia. Jadi, di sini kelompok kami membawakan satu kasus yang berjudul tentang pelanggaran SOP picu kecelakaan proyek di Rusun Pasar Rumput, yang tentunya akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya. Halo semua, di video ini kami akan membahas sebuah isu penting terkait kecelakaan proyek yang terjadi pada Rusun Pasar Rumput. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran SOP dalam dunia konstruksi dapat berakibat fatal, baik bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Pada proyek pembangunan Rusun Pasar Rumput, terjadi insiden tragis di mana sebuah besi sepanjang 3 meter jatuh dan menewaskan sebuah warga yang sedang berbelanja di pasar tersebut. Investigasi menunjukkan bahwa insiden ini terjadi karena kelalaian pekerja yang membuka escape holding tanpa kehati-hatian sehingga besi jatuh dan mengenai korban. Kejadian ini juga menunjukkan adanya pelanggaran SOP lainnya, seperti tidak adanya jaring pengaman di lokasi proyek dan keterlambatan pengawas masuk kerja. Hal-hal ini seharusnya tidak boleh terjadi di proyek konstruksi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain menyebabkan korban jiwa, kecelakaan ini juga merusak citra perusahaan konstruksi yang terlibat. Dalam hal ini, PT Waskita Karya sebagai kontraktor dalam proyek pembangunan tersebut. Selain itu, proyek menjadi sorotan publik dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keamanan pembangunan infrastruktur. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan konstruksi harus memastikan pelatihan yang lebih baik bagi para pekerja, pengawasan ketat di lapangan, dan penggunaan teknologi seperti sensor keamanan untuk memonitor risiko di lokasi proyek. Kepatuhan pada SOP bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menyelamatkan nyawa. Baik, untuk pendalaman tentang materi permasalahan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pelanggaran SOP ini sudah jelas melanggar pasal 94 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Pasal ini berbunyi, dalam hal tenaga kerja atau orang lain mungkin tertimpa bahaya yang disebabkan oleh kejatuhan bahan atau benda dari tempat kerja yang lebih tinggi harus dilengkapi dengan penahan yang kuat atau daerah berbahaya tertentu tersebut harus dipagar. Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja dan warga sekitar. Perlindungan tersebut adalah hak dasar dari masyarakat didukung oleh sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan ini harus diterapkan dengan baik dan sesuai dengan nilai Pancasila yang merupakan nilai luhur masyarakat Indonesia. Penerapan K3 yang baik dan sesuai pada sebuah proyek akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. Pesan-pesan dari kelompok kami selama mengikuti pembelajaran Bapak tentunya sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami.